Sebelum kami mulai belajar kebenaran firman Tuhan, kami undang kuasa-Mu, kami undang pengenalan akan Engkau, kami undang kuasa Tuhan yang menyampaikan keinginan-keinginan Allah di tengah kami, boleh mengalir di tengah kami pada saat kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada saat kami mendengar apa yang Tuhan mau kami lakukan sebagai orang percaya sepanjang minggu ini dan sepanjang hari-hari kami selanjutnya. Karena itu Bapa di sorga, mari memberkati hamba-Mu yang akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan memberkati setiap kami yang mendengar, baik kami yang hadir dalam ruangan ibadah di tempat ini, maupun yang menyaksikan siaran kami melalui Facebook maupun melalui radio yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah memberkati kami. Kami akan sambut kebenaran firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya. Ada salah kok. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah datang di ibadah kita pagi ini. Terima kasih sudah bersama-sama mengikat diri dan membuat Gereja Mawar Saron terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan prioritas hidup. Ada 4 kebenaran firman Tuhan yang saya dasari dalam judul firman Tuhan pagi ini. Slide berikut. Ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, Matius pasal 6 ayat yang ke-33, Yohanes 3 ayat 16 dan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Bapak Ibu sekalian, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pagi ini yaitu prioritas hidup. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 berkata begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Worthy of it all. Di atas segala-galanya. Dasar kebenaran firman Tuhan yang kedua, Matius 6 ayat yang ke-33. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhir. Prioritas hidup. Bahwa Tuhan adalah yang ada di atas segala-galanya. Dan Tuhan yang ada di atas segala-galanya dari awal sampai dengan akhir, yang Alfa dan Omega itu kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyampaikan tentang prioritas hidup ketika Dia datang ke bumi. Dicatat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Dan untuk masuk dalam prioritas hidup, kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan juga kitab Pengkhotbah menyampaikan tentang kekekalan. Dan kekekalan menurut apa yang disampaikan oleh Alkitab hanya ada 2, yaitu surga dan neraka. Neraka juga berhubungan dengan kekekalan, dan surga berhubungan juga dengan kekekalan. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 berkata bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hati manusia.
Dan untuk masuk dalam kekekalan, dan kekekalan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus dan disampaikan oleh pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan, dan disampaikan oleh para rasul-rasul yang berjalan bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus sepanjang 3,5 tahun. Mereka menyampaikan bahwa hanya ada satu kekekalan yang benar, dan kekekalan yang menawarkan kehidupan yang baik sampai dengan akhirnya. Kehidupan yang baik itu hanya ada di dalam sorga, dan untuk sampai dengan sorga maka harus percaya kepada Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Siapapun yang mau sampai kepada Bapa di dalam sorga harus melalui Yesus, yang berhubungan dengan kekekalan. Kitab Pengkhotbah dicatat sebagai dasar terakhir dari kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pagi ini dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah mencatat tentang kesia-siaan hidup. Kitab Pengkhotbah juga menyampaikan seperti yang kita dengar dalam kebenaran firman Tuhan kemarin dalam doa sepakat di dalam ayat yang ke-13 dalam Pengkhotbah pasal 12. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Kitab Pengkhotbah dimulai dengan menyampaikan bahwa setiap manusia, dimulai dengan menyampaikan bahwa hidup ini kesia-siaan. Dimulai dengan menyampaikan bahwa setiap kita ada batasnya. Segala sesuatu di muka bumi ini ada batasnya. Tapi segala sesuatu itu akan menjadi indah. Bapak Ibu pasti pernah mendengar tentang lagu atau pernah menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Seorang pendeta GBI menciptakan lagu ini, Pendeta Wilhelmus Latumahina. Pendeta GBI di Serpong menciptakan lagu ini setelah dia mengalami masa paling sulit. Dia menemukan ada batas dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami masa paling sulit, anak laki-lakinya kecelakaan dan meninggal. Dalam perenungan dia menyampaikan bahwa hidup ini adalah terbatas adanya. Ada waktu yang dimana manusia sangat terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya dia menemukan dan dia menciptakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita diizinkan untuk masih ada sampai dengan hari ini, ketika kita bisa diizinkan untuk memulai sebuah hari yang baru, ketika kita diizinkan untuk memulai sebuah minggu yang baru, ketika Tuhan memberi kepada kita kekuatan, ketika kita bangun pagi, ketika kita memulai hari dengan pagi, kita menemukan bahwa Allah mengizinkan kita ada lagi. Itu semua karena ada sebuah kesempatan. Wilhelmus Latumahina menyampaikan bahwa ternyata hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan itu adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan kesempatan itu adalah menjadi prioritas dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada bagian yang saya sampaikan tentang prioritas yang terus kita sampaikan dalam gereja Mawar Saron. Dan bagian ini kita sebut dengan menjadi seperti Yesus. Apa yang menjadi prioritas hidup dari setiap manusia? Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada 6 hal di slide berikut. Ada 6 hal yang berhubungan tentang apa yang menarik seseorang untuk menjadikan prioritas hidupnya. Ada orang yang dikendalikan oleh rasa bersalah. Ada orang yang dalam kehidupannya ditentukan oleh rasa bersalah. Sehingga kehidupannya, tindakan-tindakannya dilakukan karena mengingat rasa bersalah dia pada masa yang lalu. Bapak Ibu sekalian, dalam Alkitab kita menemukan orang yang dilahirkan dan kemudian dipungut. Setelah dia dipungut, dia dididik dan dilatih menjadi seorang yang hebat dengan fasilitas yang baik. Tetapi karena dasarnya dia dipungut, mungkin juga dia mengalami masa dibully pada masa-masa dia bertumbuh. Sampai akhirnya pada satu saat dia bertindak karena masa lalunya dia membunuh. Karena rasa bersalah dia membunuh, dia lalu pergi meninggalkan tempat dia ada. Tapi Allah mengubah orang yang dikendalikan oleh rasa bersalah. Allah mengubah orang yang dikendalikan rasa bersalah. Dan orang ini akhirnya menulis 4 kitab pertama dalam Alkitab, yaitu Musa. Orang ini dalam perjanjian lama, ketika kita menemukan kitab Keluaran, kita menemukan bagaimana betapa Allah berkuasa atas hidupnya. Karena sebelumnya dia dikendalikan oleh rasa bersalah.
Ada orang yang hidupnya sekarang ini dikendalikan oleh rasa bersalah sehingga dia memulai hidupnya. Bahkan ada orang juga yang dikendalikan oleh rasa bersalah sama seperti Gideon. Gideon dimulai dengan rasa bersalah karena dia lahir dari keluarga paling kecil. Dia lahir dari suku paling kecil, bahkan keluarganya paling kecil. Dia menganggap bahwa kapasitas dia tidak berarti, sehingga dia menganggap kehidupannya tidak bersalah. Allah bisa mengubah orang yang merasa hidupnya bersalah dan ditarik dengan kehidupan yang bersalah dengan mengubah dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu sekalian, apa yang sementara menggerak? Apakah kita digerakkan oleh rasa bersalah? Bagian yang kedua, dikendalikan oleh dendam. Ada orang yang dikendalikan oleh dendam, sehingga kehidupannya ditentukan oleh dendam. Bagaimana dia berupaya untuk menunjukkan bahwa kata-kata atau sindiran atau olokan yang diberikan kepada dia itu dia dendam, dan dia menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada orang-orang di sekitarnya. Dia ditarik oleh rasa dendam. Ada orang juga yang dikendalikan oleh rasa takut, sehingga kehidupannya tidak mulai dengan mencoba apa-apa. Ada orang yang dikendalikan oleh rasa takut, sehingga kalau dalam kesempatan-kesempatan dipercayakan untuk melakukan segala sesuatu, dia merasa bahwa nanti salah, nanti orang ini akan bilang itu, nanti orang itu akan bilang ini, nanti mereka akan menyampaikan bahwa ini tidak baik, itu tidak baik, dan dia dikendalikan oleh rasa bersalah, sehingga kehidupan rasa dikendalikan oleh rasa takut, sehingga kehidupannya tidak bergerak maju. Bapak Ibu sekalian, ada orang juga dikendalikan oleh materialisme, sehingga segala sesuatu ditentukan oleh materialisme. Kalau dia rasa berharga, kalau dia merasa bahwa dia lebih baik, maka dia akan menjadi orang yang punya ini, punya itu, dan punya segalanya. Sehingga akhirnya dia menentukan hidupnya dengan rasa berharga dengan materialisme. Ada orang yang dikendalikan dengan kebutuhan akan pengakuan. Ada seorang yang dikendalikan oleh kebutuhan akan pengakuan, dan Yesus berupaya untuk menemuinya dalam perjalanan pelayanannya. Dia sengaja jalan potong menuju ke daerah itu untuk bertemu dengan perempuan yang sangat butuh pengakuan. Dia butuh pengakuan sebagai wanita yang cantik, sehingga dalam kehidupannya dia menikahi banyak laki-laki. Sampai yang sekarang tinggal dengan dia ketika berjumpa dengan Yesus, tinggal dengan wanita ini bukan dengan suaminya. Bapak Ibu sekalian, karena pengakuan, karena aktualisasi dirinya, maka dia menunjukkan kemampuan bahwa dia adalah wanita yang cantik. Lalu Yesus berjumpa dengan dia, lalu Yesus menyampaikan bahwa Yesus adalah jawaban dari rasa haus akan pengakuannya. Bapak Ibu sekalian, kadang juga dalam kekristenan, dalam gereja, orang menggunakan pengakuan atas hidup dirinya dengan menggunakan gereja dan menggunakan Tuhan. Sehingga yang dia lakukan adalah dia melayani bukan karena takut akan Tuhan. Dia melayani bukan karena mencintai Tuhan. Dia melayani karena dia ingin menunjukkan aktualisasi dan menunjukkan pengakuan kebutuhan dirinya. Ada orang juga yang dikendalikan oleh gaya hidup idolanya. Saya ingat tahun 91 atau 92 Bapak Yakob ketika mulai melayani di Soe, di Gereja Mawar Saron sini. Maka Bapak Yakob menyampaikan firman ini. Saya masih SMA dan Bapak Yakob menyampaikan firman ini, cerita tentang idola. Tahun 90 ada Mick Jagger menyanyi Rolling Stone konser di Jakarta, dan ketika mereka konser, teman mahasiswa dari Pak Yakob ini pergi menghadiri, karena itu adalah idolanya, pergi menghadiri konser. Kemudian setelah dia menghadiri konser, dia pulang, dia bersaksi, dia bercerita bagaimana luar biasanya Mick Jagger menyanyi. Lalu dia menunjukkan salah satu poster dari idolanya, dan poster itu hanya kaki dari Mick Jagger. Jadi mereka berebut poster, kemudian setelah berebut poster, dia hanya dapat, karena poster itu dirampas dari Tarabek bagi 3. Lalu idola anak mahasiswa teologi, teman seangkatan dari Pak Yakob ini datang dan mulai menceritakan tentang idolanya, dan dia di kamar di Petamburan itu dia pajang kaki dari Mick Jagger, karena dia merasa bahwa itu idolanya. Ada orang yang dikendalikan oleh gaya hidup idolanya. Sama juga ada orang yang dikendalikan oleh gaya hidup idolanya. Dia lalu
bisa melakukan apa-apa, semuanya karena sesuai dengan idolanya. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dalam kita Gereja Mawar Saron hari ini, dalam ibadah kita pagi ini, saya menyampaikan tentang serupa dengan Yesus, serupa dengan idola kita. Ada hari ini, kalau orang digerakkan oleh idolanya, maka yang paling banyak dia lakukan adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya. Satu hari tahun 89 saya berlibur di Kupang dan menghadiri ibadah di GBI Kemah Kesaksian. Setelah menghadiri ibadah, saya dengan teman-teman pemuda seangkatan saya masuk di pastori. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda yang dilatih oleh Opa Kemah Kesaksian. Dan hari itu menjadi tempat yang paling heboh, berita paling heboh. Saya tidak tahu Opa di Kemah dan Oma waktu itu masih hidup tahu apakah kejadian ini terjadi atau tidak. Tapi di dalam pastori itu setiap anak muda itu sementara heboh karena ada seorang pendoa dari gereja pemuda yang ada dan pendoa yang sementara berdoa puasa. Lalu dia sudah pergi ke Jakarta karena dia punya idola memberi jawaban dengan surat. Jadi selama 1 minggu itu dia berdoa puasa supaya Tuhan izinkan bertemu dengan idolanya. Waktu itu saya ingat idolanya itu seorang cewek yang memerankan iklan Beng Beng. Jadi setiap 1 minggu itu dia doa puasa untuk bisa ketemu dengan cewek ini, digerakkan oleh idola dari cewek ini dengan cewek ini. Lalu setelah dia berdoa berpuasa, hari Jumat itu dapat ini jawaban surat fans. Hari Sabtu dia berangkat ke Jakarta naik Dobon Solo untuk pergi ketemu dia punya idola. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang menggerakkan Bapak Ibu untuk bertemu, menggerakkan Bapak Ibu untuk maju. Hari ini saya menyampaikan tentang menggerakkan Gereja Mawar Saron dan jemaat Mawar Saron untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada 2 dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil yang berhubungan dengan serupa dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-29 berkata begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini adalah tujuan dari setiap orang percaya. Ini adalah prioritas dari setiap orang percaya. Seperti apa yang Yesus katakan dalam kitab Matius, bahwa tujuan dari orang percaya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian kitab Roma berkata bahwa untuk bisa menjadi masuk dalam kekekalan bersama dengan Allah, yaitu kita berupaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran anaknya. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah prioritas dari Gereja Mawar Saron. Ini adalah prioritas yang saya sampaikan dan menjadi visi dari Gereja Mawar Saron. Apa itu menjadi serupa dengan Kristus? Ada 2 bagian yang saya sampaikan yang berhubungan tentang menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu yang pertama, menaruh pikiran dan perkataan dalam Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menaruh pikiran dan perkataan di dalam Kristus Yesus, maka kita harus menaruh pikiran kita harus menaruh perkataan kita di dalam Kristus Yesus. Apa itu perkataan dan pikiran Kristus? Yang pertama saya dapatkan bahwa kita harus mengubah pola pikir kita seperti apa yang disampaikan oleh kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat memadakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini cara pandang pertama kita yang berhubungan dengan
Kristus. Bapak Ibu sekalian, menjadi serupa dengan Kristus. Seperti apa yang dikatakan Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Menaruh pikiran dan perkataan dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, ada jenis-jenis karakter yang perlu kita ubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seperti apa yang menjadi tujuan dari gereja kita. Dalam kitab Matius pasal 5, 1-12 berkata tentang ucapan bahagia. Kita bergerak mengikuti apa yang disampaikan oleh Kristus. Serupa dengan Kristus. Berubah seperti apa yang dikatakan dalam ucapan bahagia. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Berubah sesuai dengan perubahan karakter kita. Sesuai apa yang dikatakan Galatia pasal 5 ayat yang ke-23 sampai 25. Yaitu berubah sesuai dengan buah dihasilkan oleh buah roh. Dan berubah sesuai dengan ajaran kasih. Seperti yang dikatakan 1 Korintus pasal 13. Dan berubah maju dengan karakter kehidupan yang efektif dan produktif seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pikiran perasaan Kristus? Yaitu taat kepada kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Yesus pernah menyampaikan ini pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Dalam Matius pasal 26 ayat 39 menyampaikan bagaimana Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan karena kehendakmu, tapi kehendakmu yang jadi. Apa itu kehendak Allah? Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Bagaimana kita hidup di dalam sesuai dengan kehendak Allah? Kita hidup berdasarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu tentang firman Tuhan? Bagaimana kita tahu tentang kehendak Allah yang ada dalam firman Tuhan? Maka kita perlu membaca Alkitab. Kita perlu membaca dan merenungkan Alkitab. Tahun ini kita akan menyelesaikan kitab Perjanjian Lama dan kita sudah masuk dalam kitab Yeremia. Saya pada tahun yang ke-2023 nanti kita akan masuk di dalam merenungkan. Karena kita akan membaca selesai seluruh kitab Perjanjian Lama. Tahun lalu kita selesai membaca kitab Perjanjian Baru. Maka tahun ini, tahun yang akan datang, kita akan masuk. Tahun 2023 kita mulai masuk dalam merenungkan. Dan kita mulai memperkatakan perkataan Kristus. Kalau kita tidak menyelesaikan pembacaan kitab Alkitab pada tahun ini atau pada tahun lalu dan tahun ini kita tidak menyelesaikannya, akan sangat susah ketika kita masuk di tahun 2023 yang berhubungan dengan menyampaikan perkataan Kristus. Kita akan mulai canggung ketika kita mulai masuk dalam pergerakan tentang memperkatakan perkataan Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau belum baca Alkitab, kalau masih terganggu karena kita sudah mulai dalam kitab Perjanjian Lama dari bulan Januari, dari akhir dari bulan Januari sampai dengan hari ini di tanggal 30 di bulan Oktober tahun ini, dan kita masuk dalam kitab Yeremia. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membacanya. Kalau belum, maka mari kita selesaikan bersama kitab Yeremia. Bapak Ibu sekalian, di sekolah minggu kita telah menyelesaikan kitab Hakim-Hakim. Anak-anak sekolah minggu, pengajaran yang disampaikan di sekolah minggu telah menyelesaikan kitab Hakim-Hakim. Hari ini, dua minggu ini sudah masuk dalam kitab pertama Samuel. Anak-anak juga kita selesaikan dengan pengajaran yang ada, kita akan selesaikan kitab demi kitab. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu belum bisa membaca Alkitab, saya hanya menginginkan menyampaikannya membaca Alkitab. Belum masuk dalam merenungkan. Karena tahun merenungkan kita akan melakukan di tahun 2023. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk baca Alkitab. Kalau belum baca Alkitab, mari baca Alkitab. Kadang-kadang juga saya berpikir, jangan sampai ini bisa-bisanya Bapak Gembala saya suruh kita baca Alkitab. Bapak Gembala ini ikut Bapak Gembala pemau, bukan ikut Tuhan pemau ke baca Alkitab. Bapak Gembala hanya mengumumkan supaya baca Alkitab. Tapi kami punya cara baca beda sendiri. Gereja Mawar Saron bergerak bersama dalam visi Gereja Mawar Saron untuk capai menjadi serupa dengan Kristus. Untuk capai menjadi serupa dengan Kristus, maka kita mulai dengan tahapan-tahapan sampai nanti pada tahun 2023. Kalau Bapak Ibu belum baca Alkitab, mari baca bersama kami. Hari ini kita akan masuk dalam kitab Yeremia. Mari melakukannya bersama dengan saya dalam kitab Yeremia. Kalau Bapak Ibu memang sudah lebih mampu untuk bersama-sama baca Alkitab, sudah lewat ulang-ulang 20 kali, 30 kali selesai baca Alkitab, mari bersama-sama bergerak bersama-sama untuk membaca. Kita tarik diri kita untuk mengikuti pergerakan yang bersama dengan gereja. Kalau belum, mari kita motivasi diri kita untuk pergerakan bersama dengan gereja.
untuk membaca kitab. Sekarang kita baca kitab Yeremia. Kalau Bapak Ibu belum, maka minggu ini baca kitab Yeremia. Saya minta untuk semua ketua Ryan untuk mengontrol posisi pembacaan Alkitab untuk kita masuk sampai selesai dalam kitab perjanjian lama ini. Bapak Ibu sekalian, karena saya berpikir seperti itu juga tentang membaca Alkitab ini. Saya berpikir jangan sampai saya salah ini. Tuhan tidak suruh, mas saya suruh. Maka pergerakan tentang membaca Alkitab itu tidak maju. Saya untuk Bapak Ibu sekalian untuk membaca Alkitab. Kita sudah mulai kitab Yeremia. Bapak Ibu bergerak bersama dengan saya kitab Yeremia. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang berhubungan dengan menaruh perkataan Kristus. Yesus berkata bahwa bukan karena kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Cara untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus, yaitu berupaya untuk melakukan kehendak Bapa, berupaya untuk tahu dan melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua yang saya temukan untuk menyaruh pikiran dan perkataan Kristus, seperti kata Filipi pasal 2 ayat yang kelima, saya menemukan dalam pasal yang ke-6, yaitu Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus yang adalah Allah, Yesus yang dari awalnya dalam proses penciptaan ada seperti kata kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Seperti kata firman, kita mengakui bahwa pada mulanya adalah Yesus, dan Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Yesus bersama-sama dengan Allah dalam proses penciptaan, dan Yesus ada bersama-sama dengan Allah. Kemudian dalam kitab Wahyu berkata bahwa Yesus adalah yang akhir. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan dia adalah di atas segala-galanya, seperti kata kitab Kolose yang kita baca, segala pemerintahan, segala kuasa di bumi, di langit, di mana saja tunduk kepada Yesus, karena segala sesuatu diciptakan oleh Yesus untuk Yesus, dan Yesus di atas segala-galanya. Tetapi karena kita, Yesus mengosongkan diri, Yesus merendahkan hatinya karena kita semua, karena kita manusia, Yesus merendahkan hatinya. Untuk menaruh pikiran dan perkataan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus punya kerendahan hati. Seperti nilai dari gereja Mawar Saron, bahwa ada kerendahan hati. Yesus menjadi teladan bagi kita untuk berhubungan dengan kerendahan hati. Selanjutnya, untuk menjadi serupa dengan Yesus, seperti apa yang dikatakan menaruh pikiran perkataan Kristus, maka kita Matius pasal 9 ayat yang ke-36, Yesus bergerak karena belas kasihan. Ketika dia siap untuk memberi makan 5.000 orang, dia tergerak karena belas kasihan. Belas kasihan untuk setiap orang. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita hari Jumat kita ada pemberkatan nikah di gereja sini. Seperti pengumuman minggu lalu, pemberkatan nikah dilakukan untuk pendeta Gereja Anugerah Bethesda Indonesia, Gereja Sinode Anugerah Bethesda Indonesia, kemudian Sinode Gereja Bethel Indonesia sepenuh, yaitu kedua pendeta, dan berkat itu dilakukan oleh pendeta dari Gereja Anugerah Bethesda dan diberkati di GBI Mawar Saron. Dan sepanjang masa pemberkatan itu, Pak Martin dan tim menemukan ada orang membutuhkan bantuan. Sehingga akhirnya pada saat kemarin itu mereka lalu melakukan kegiatan serupa dengan Kristus, tergerak oleh belas kasihan untuk membantu orang yang mengalami sakit dan perlu dibantu. Bapak Ibu sekalian, serupa dengan Kristus itu berarti memiliki belas kasihan sama seperti belas kasihan yang Yesus punya. Bapak Ibu sekalian, dan yang kedua dan yang terakhir menjadi serupa dengan Kristus, yaitu bekerja sama dengan Roh Kudus. Kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17 berkata begini, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya menekankan, Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Untuk bisa melakukan perubahan-perubahan karakter seperti kata kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Untuk bisa melakukan perubahan-perubahan karakter sesuai kehendak Kristus yang digambarkan dalam kitab Matius pasal 5. Kitab Galatia pasal 5, kitab pertama Korintus pasal 13, dan kitab 2 Petrus pasal 5, pasal 1 ayat 5 ke 8. Tidak bisa sendiri. Kita butuh Roh Tuhan bekerja bersama dengan kita. Kita butuh Roh Kudus di kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus supaya membantu setiap kita untuk bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimana kita membutuhkan Roh Kudus? Bagaimana kita membutuhkan Roh Tuhan untuk memimpin kita, untuk membuat kita berupaya untuk bergerak serupa dengan Kristus. Kita harus punya waktu beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya waktu beribadah secara pribadi susah, maka kumpullah waktu beribadah bersama di gereja. Ada waktu ibadah yang diselenggarakan di rayon-rayon, waktu ibadah yang diselenggarakan oleh wanita, waktu ibadah yang diselenggarakan pemuda, waktu ibadah yang diselenggarakan oleh anak-anak sekolah minggu, waktu ibadah yang diselenggarakan dalam doa sepakat seperti yang sering kita lakukan di hari Sabtu. Waktu ibadah seperti yang kita lakukan hari ini dalam ibadah minggu. Untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus dan menaruh pikiran perkataan Kristus. Dan juga untuk bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus punya waktu ibadah bersama. Merendahkan hati untuk mengikat diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, seperti kata Pendeta Wilhelmus Latumahina, bahwa kehidupan kita ada batasnya. Dan ketika kita masih diizinkan untuk bisa berkarya, ketika kita diizinkan untuk bisa memulai sebuah hari. Saya menulis di akun saya, di Instagram saya menyampaikan begini. Tuhan mengizinkan engkau memulai hari, tambah satu hari bukan karena engkau membutuhkannya, tapi karena ada orang yang butuh engkau. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan kita. Ketika kita Tuhan izinkan kita untuk tetap ada, itu semua karena anugerah. Seperti apa kata Pendeta Wilhelmus Latumahina, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita masih diizinkan hari ini, mari kita berkesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita berupaya untuk melakukan prioritas seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tentang prioritas, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang apa Tuhan Yesus sampaikan dalam kitab Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah. Bahwa kehidupan kita akan masuk dalam kekekalan. Dan hanya ada dua, yaitu kekekalan di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Atau kita menjadi bagian dari tempat di mana kata Tuhan Yesus, di sana ada ratap, tangis, dan tidak ada arti lagi sebuah kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.